Jadi memang, yaitu saya sampai pernah mengatakan betapa susahnya orang hidup itu tanpa ber-NU. Oh. Karena demikian banyak gantolan untuk hidup itu di dalam hasanah ke-NU-an. Jadi sulit kalau nggak mengikuti kaidahnya gimana? Ini bingung ono iki, ini ada ini. Jadi saya bisa bayangkan orang misalnya hidup dalam satu koridor yang demikian lurus sementara dunia demikian berubah, peradaban demikian berkembang. Nah, dalam kasus NU misalnya ini memasuki abad kedua, hari ini orang suka tidak suka, mau tidak mau, ngakoni atau tidak, hidup kita itu sudah lompat-lompat nggak karu-karuan kan? Iya. 10 tahun yang lalu sopo sing kenal WhatsApp misalnya, ya Twitter, Instagram. Tiba-tiba hari ini kiai-kiai kita saja bahkan bermain Twitter dan Instagram, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Sehingga orang yang mengaku santri NU itu jadi banyak, meskipun tidak punya genealogi ke-NU-an. Ya kan, betapa coba itu penggemarnya Gus Baha, Kiai Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab, Gusmus itu luar biasa. Anwar Zahid, Buya Syakur, ya kan luar biasa. Yang itu tidak akan mungkin bisa ditampung dalam sebuah areal fisik pondok, ya kan? Nggak mungkin kan? Bayangkan misalnya followernya Gusmus yang ratusan ribu, bahkan mendekati juta itu. Masa kita punya areal pondok 1 juta orang gitu kan? Itu kira-kira. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, ideologi-ideologi besar dunia itu juga mengalami perkembangan dan perubahan. Kapitalisme dengan sosialisme sudah nggak bisa dibedakan kita, demikian irisannya demikian tebal. Cina yang dulu demikian tertutup sampai dijuluki negeri tirai bambu, hari ini nggak ada satupun negara yang seterbuka Cina dan kemajuan ekonominya luar biasa. Di tengah gegap gempitanya perubahan arus seperti itu, Eropa yang malah ya begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan yang signifikan, biasa-biasa saja ekonominya juga. Maka NU berada di tengah pusaran yang kayak tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya ingin katakan bahwa NU harus betul-betul menjadi organisasi yang modern. Yang saya maksud organisasi modern itu pengelolaannya. NU-nya tetap dengan tradisionalisme ini luar biasa. Kekayaan tradisi itu nggak boleh hilang. Saya menggunakan terminologi lain, NU membutuhkan cerita baru. Harus membuat cerita baru. Cerita lamanya ini tentang pluralisme, tentang toleransi, tawazun itu tetap jalan. Tapi NU juga butuh sebuah cerita-cerita baru yang ini harus menjawab persoalan-persoalan baru dengan cara-cara baru. Bukan berarti kaidah lama tidak bisa dipakai di cara baru, bisa, tetapi packagingnya tidak mungkin, hampir tidak mungkin. Kalau hari ini misalnya kita meminta kabeh wong NU kudu dengan terminologi stigma biyen, kopiahan, sarungan, kluthus, ya ora gelem cah nonom saiki, nggak mau. Jadi bukan berarti mereka tidak NU. Tapi kalau teman-teman itu misalnya kapan-kapan ketemu di acara NU, besok muktamar ini bisa akan kelihatan bagaimana mereka. Saya ini ikut muktamar mulai Makassar secara nalar ya. Meskipun muktamar KPA sudah jadi panitia, tapi panitia ya sibuk kita itu. Perkembangan penggembira dari Makassar sampai saya mengikuti Makassar, kemudian baru Makassar nanti Jombang. Terus ini mau Lampung. Itu dari penggembiranya sangat berbeda. Biar nang Makassar sarungan, begitu mlebu Jombang mulai warna-warni, ibu-ibunya ono sing seragam. Sesuk tak kira di Lampung ini lebih mungkin perlente-perlente, dasinan, jas-jasan. Dan itu NU semua. Ya tadi saya mengatakan NU harus punya packaging baru. Tidak substansi. Substansinya insya Allah ila yaumil qiyamah. Tapi packagingnya yang harus berubah. Nah, apa tantangannya itu? Saya melihat paling tidak ada 3 tantangan besar NU ke depan yang harus dijawab untuk apa. Pertama tetap soal SDM. Ini klise tapi fakta. Yang kedua soal dakwah. Yang ketiga soal ekonomi. Apapun hari ini berseraknya potensi-potensi di berbagai bidang yang sangat luar biasa. Saya kenal misalnya ada pengurus Ansor Pusat, ahli nuklir lulusan Perancis.
ada yang keturunan WNA, ya, ahli keuangan, banyak sekali, ahli nuklir fisika, banyak sekali. Itu yang mungkin nggak akan ketemu NU di 15-20 tahun yang lalu. Hari ini turah itu. Turah. Coba kau lihat saja itu susunan pengurus NU sama Ansor Jogja lah. Isine ku minimal S2 lah ya toh. Iku gak ono 20 tahun kepungkur lah. Saiki S2, S3, profesor gedabiah jumlahnya. Turah. Nah, ini yang saya maksud bahwa NU harus menjadi, kenapa? Harus dirangkul semua. Harus dirangkul semua, nggak bisa. Dan kepengurusan tidak mampu menampung jumlah itu. Jadi harus ditemukan packaging baru tadi untuk menampung itu. Nggak mungkin. Misalnya profesor NU kudu dari pengurus kabeh. Ane nang yo jor orang iso wong 150. Kan gitu. Iya. Nah, harus ada packaging baru untuk membangun. Dan saya yakin beliau-beliau itu pengen ber-NU. Nah, cuman belum nemu dalane. Nah, ini kewajiban pengurus dari ranting, anak ranting sampai PB itu untuk mengatur itu. Nggak apa-apa kita bikin mungkin suatu saat ada paguyuban penggemar perkutut NU, ya apa-apa. Warna-warninya warna itu. NU harus begitu. Penggemar motor besar misalnya, moge NU, apa-apa. Ya kan, terus gue klub forum profesor. Terus misalnya paguyuban pedagang lele NU, apa-apa. Disparitas itu, kekayaan itu, mozaik itu harus kita bongkar sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga kita mampu memiliki pemetaan SDM yang baik. Harapannya tentu saja itu membangun tadi yang disebut nomor 2, membantu, mempercepat, mengakselerasi proses-proses dakwah ala Asrajaan Nahdliyah. Dakwah bukan sebatas hanya ngaji saja ya. Yes, absolutely right. Dadi dakwah kuwi ora kena dimaknani sempit. Dadi nek ana komandan, misalnya ana jenderal kok pengurus NU, ya iku dakwah. Oh jebule. Nah, sesiapapun yang seperti itu kemudian dia harus membawa nama itu. Nah, nanti harapannya, dan saya kira abad kedua, suka tidak suka kita harus mulai memikirkan gagasan-gagasan besar tentang ekonomi yang selama ini bukan tidak dipikir, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang prioritas. Saya kira para pemirsa tahu persis bagaimana 2 dekade terakhir ini NU jungkir balik berdarah-darah ngomongin NKRI dan sebagainya, yang itu tidak akan pernah selesai karena hubungan itu belum clear di Indonesia, sehingga kami NU harus terus, makanya saya sebut sebagai kita akan membuat dongeng-dongeng baru, cerita-cerita baru. Cerita ini tetap ada, tapi kita akan membuat cerita-cerita baru. Ada rumah sakit, ada universitas, ada whatever itu, apapun itu adalah cerita-cerita baru tentang NU. Kira-kira itu sesuai kaidah, Pak. Yes, al-muhadats ala kulli masalih wal akhdhu bil jadidil aslah.